Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang hadir di majelis ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam kondisi sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahil menuju zaman yang terang benderang, dan kita selalu berharap syafaat-syafaatnya baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan semua yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah yang kita khususkan kepada mu'alif kita Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan membaca kitabnya, mempelajari kitabnya, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berjalan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala illam tuhassin dhannaka bihi li ajli ay li wujudi husni wasfihi fahassin alaika bihi li ajli muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasanan fahal asda ilaika illa minanan. Ini adalah makalah yang nomor 40. Alhamdulillah kita sudah sampai di 40 yang membahas tentang husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam tuhassin, ada yang membaca illam tuhsin. Seandainya tidak illam tuhsin donnaka, seandainya tidak berprasangka baik siapa dirimu, seandainya dirimu tidak memiliki prasangka baik bihi kepada Allah, li ajli li wujudi husni wasfihi, karena keberadaan sifat-sifat baiknya Allah. Jika kita tidak mampu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah memiliki sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang mulia, maka bagaimana kemudian kita melakukannya? Fahassin alaika bihi li ajli wujudi muamalatihi ma'ak, maka berbaik sangkalah kamu bihi kepada Allah li ajli wujudi muamalatihi, karena adanya perlakuan
Allah ma'akah kepadamu, atau karena hubungan Allah ma'akah bersamamu. Jadi kalau ada dua model manusia yang husnudzon itu, yang pertama adalah orang yang husnudzon kepada Allah karena dia memahami bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi ketika Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca di depan kita, kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna, maka kita memiliki satu keyakinan bahwa apapun yang dilakukan Allah kepada kita itu pasti baik. Banyak orang yang memiliki derajat ini tanpa kita melihat sebab hubungan kita dengan Allah, kita sudah tahu bahwa Allah itu maha sempurna. Karena sifat dan asma Allah itu sudah memberikan satu isyarat bahwa Allah itu sempurna. Sehingga kemudian kita berhusnudzon kepada Allah terhadap semua perilaku Allah yang diberikan kepada kita. Jadi tidak boleh kemudian kita suudzon kepada Allah, apalagi menyalahkan Allah. Nah, ini orang yang pertama ini, kalau di dalam satu sarannya, illam antuh sinadun nabillahi ta'ala ahadun maqamatul yakin. Orang yang sudah sampai kepada salah satu makom yakin, dia selalu mengatakan bahwa Allah itu sempurna, Allah itu selalu baik kepada kita. Tidak ada sedikit pun hati kita mengatakan bahwa Allah itu kurang. Enggak ada. Hanya dengan sekedar mengingat nama Allah, hanya sekedar mengingat sifat-sifat Allah, mengingat Rahman Rahimnya Allah, asma Allah, kita sudah mampu untuk memahami bahwa itu sudah tanda Allah sempurna, selalu berbuat baik kepada kita. Makanya di dalam salah satu makalah, orang yang disebut mendengar Allah itu selalu bergetar hatinya, karena orang itu sudah memiliki satu keyakinan betul bahwa Allah itu adalah zat yang mampu merubah diri kita dan yang bisa memberikan apapun kepada kita. Dan dia adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak pernah punya apa-apa. Daya dan kekuatan bukanlah milik kita, tapi daya dan kekuatan itu adalah milik Allah. Sehingga kemudian apapun yang disebut tentang Allah, dia selalu husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, dalam konteks hari ini, kalau kita ingin mengatakan hubungan kita dengan manusia, berbaik sangka kepada orang itu positive thinking. Positive thinking itu lebih selamat daripada kita negatif thinking. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif tentang orang lain, berarti dia adalah orang yang selalu melihat kebaikan-kebaikan yang ada di orang lain itu. Tidak pernah melihat pada wilayah kejelekan-kejelekannya. Sekalipun kita tahu bahwa setiap manusia pasti ada kejelekan. Maka di sini di dalam satu makalah kemudian disebutkan orang yang selalu melihat kebaikan orang lain itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau orang itu selalu melihat orang lain itu kebaikannya, berarti hatinya itu berada dalam kondisi baik. Sebaliknya, kalau setiap hari kita selalu melihat kejelekan orang lain,
Hanya yang tampak kejelekannya, yang kebaikannya tidak pernah tampak di mata kita. Maka yang harus dipertanyakan bukan orang yang kita lihat, tapi yang harus kita pertanyakan, sekotor itukah hati kita? Ini yang kemudian kita dilatih oleh kitab hikam, agar kemudian hati kita itu menjadi bersih dan memantulkan nilai-nilai positif, baik kepada Allah termasuk juga kepada manusia. Jadi dalam konteks ini sangat manfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Orang punya musuh itu kan gara-gara dia selalu berpikir negatif kepada orang lain. Takut kepada orang itu kan selalu berpikir negatif kepada orang lain. Tapi kalau kemudian kita selalu berpikir positif kepada tentang orang lain, maka kita tidak akan pernah takut kepada siapapun. Yang ada hanyalah kepada Allah. Ini yang perlu diajari di dalam kitab hikam ini. Membersihkan hati sehingga kemudian pikiran kita menjadi sesuatu yang bersih. Kalau pikiran kita bersih, hati kita bersih, maka kemungkinan perilaku-perilaku kita juga akan menjadi bersih. Yang kedua adalah, jika kita tidak bisa seperti itu gimana? Fahasin donnaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Kalau sampai dengan mendengar Allah tidak bisa husnudzon, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi Allah tidak pernah kemudian menuntut balas terhadap nikmat itu. Maka derajat yang kedua adalah hanya melihat ketika Allah memberikan nikmat, baru kemudian sampai husnudzon kepada Allah. Sebaliknya ketika kemudian kita dikasih cobaan oleh Allah, maka kita suudzon. Duit kurang, pekerjaan kemudian tidak sesuai harapan, kondisi rumah tangga tidak sesuai harapan. Tidak bisa kemudian husnudzon kepada Allah, bahkan kemudian sering kita mendengar menyalahkan Allah. Duh Gusti ya Allah, kenapa saya dimiskinkan? Duh Gusti ya Allah, kenapa saya harus punya hutang? Itu kan bagian dari ketidakterimaan kita terhadap kondisi, sehingga kemudian seakan-akan kita menyalahkan kepada Allah. Banyak bahasa-bahasa yang model seperti itu yang tanpa kita sadari sebenarnya menyalahkan kepada Allah. Dan orang-orang yang begitu adalah orang yang berada derajat kedua. Dia bisa berterima kasih kepada orang saat dia dikasih sesuatu. Dia dikasih oleh orang, baru kemudian dia berterima kasih, ingat kepada kebaikan yang ngasih. Tapi kalau kemudian tidak pernah dikasih, maka dia tidak pernah ingat kepada kebaikan orang itu. Lah ini adalah derajat orang yang nomor 2 di dalam husnudzon itu. Lah bagaimana di dalam salahnya orang dua itu? Orang yang kedua itu adalah walam yasilillah, tidak pernah sampai kepada Allah. Nah ini siapakah diri kita? Berada dalam golongan mana di dalam konteks husnudzon ini? Apakah dalam makom yang pertama yang memiliki satu keyakinan penuh kepada Allah, bahwa Allah itu selalu berbuat baik kepada kita, atau kita hanya sekedar berterima kasih dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita?
Beda. Maka kemudian di dalam kitab Hikam ini diperjelas, fahal awwadaka illa hasanah. Bagaimana, apa kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang oleh Allah kepada kita, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Allah kepada kita, illa hasanah, kecuali kebaikan. Allah itu enggak pernah berbuat jelek kepada kita. Allah itu selalu berbuat baik kepada kita di dalam setiap detik dan dalam setiap menitnya. Kalau kita enggak punya nafas, Pak, ya mati. Nafas diberikan oleh Allah. Dan setiap detik berapa kali kita hidup, setiap menit berapa kali kita hidup. Dan itu adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kita selalu lupa terhadap nikmat itu. Maka kemudian di dalam kitab ini disebutkan, fahal asta ilaika illa minana. Apakah Allah memberikan kepadamu? Apa sih yang Allah berikan kepadamu? Illa minana. Allah itu hanya memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah. Jangan dianggap sebagai sebuah kenikmatan, itu adalah hadiah. Dikasih sesuai dengan keinginan itu ya harus diterima. Tidak sesuai dengan keinginan itu juga bagian nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, kita tidak. Terkadang kita lebih banyak berada dalam makom yang nomor 2 ini. Jadi kalau makom yang pertama itu adalah makom yakin, mendengar nasihat Allah, itu saja kita sudah husnudzon kepada Allah. Tapi yang kedua yang kita sering lakukan, kita nggak pernah husnudzon kepada Allah selama Allah tidak memberikan nikmat sing apik. Bojo oleh bojo ayu yo sik dibanding-banding kok gak oleh bojo sing liya. Dapat harta segini kok ya sik dibanding-banding, kenapa kok tidak harta itu? Artinya pola pikir kita, hati kita hanya husnudzon kepada Allah saat Allah memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Dan di dalam kitab Saklubi kemudian disebutkan, orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang berada di makom yakin, dan orang yang nomor 2 ini adalah orang yang tidak sampai kepada Allah. Kok bisa tidak sampai? Karena yang dipikirkan adalah tentang kebutuhan dirinya, bukan tentang kehebatan Allah, bukan tentang kesempurnaan Allah. Ini yang ingin dilatih oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ayo kita husnudzon kepada Allah, ayo kita husnudzon kepada orang-orang di sekitar kita. Hentikan kita bernegatif thinking, hentikan kita berpikiran jelek kepada orang lain. Makanya kalau di dalam makolahnya Sayyidina Ali itu, kun indan nafsi sarron nas. Kalau sampai melihat pada diri Anda, maka lihatlah kejelekan-kejelekannya. Tapi ketika Anda melihat
diri orang lain, maka lihatlah kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit penjelasan di dalam kitab hikmah yang nomor 40, kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga-moga di dalam perjalanan kita selalu husnudzon kepada Allah, selalu husnudzon kepada orang lain, sehingga kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para sholihin, para kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.